Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah metode penelitian pendidikan, Bapak Yubaidi Siron MPD, dan juga teman-teman kelas 4B Piawut yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, saya Hafida Dwi Aprilia dan rekan saya Dian Utami. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang statistik inferensial. Baik, saya akan menjelaskan statistik inferensial. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu arti statistik. Statistik adalah ilmu yang menjelaskan cara mengumpulkan data, pengolahan data, dan penafsiran data, dan menarik kesimpulan data dalam bentuk angka-angka. Contohnya itu seperti statistik kecelakaan lalu lintas di jalan tol, dan statistik angka kelahiran dan kematian. Sedangkan itu, statistik inferensial itu sendiri adalah teknik analisis data untuk menentukan seberapa besar kemungkinan hasil yang diperoleh dari sampel atau dari seluruh populasi yang digunakan untuk membuat kesimpulan tentang parameter statistik dari sampel. Contoh dari statistik inferensial itu sendiri ketika pemilihan ketua BEM Undista pada tahun 2008. Pemilihan ketua BEM kali ini menggunakan sistem pemungutan suara, tetapi tidak seluruh mahasiswa Undista diperbolehkan untuk memilih, melainkan hanya perwakilan dari masing-masing HMJ. Dari data yang didapat dari pemungutan suara dari perwakilan HMJ ini, bisa dijadikan sebagai acuan untuk membuat kesimpulan bahwa hal itulah yang diinginkan oleh seluruh mahasiswa Undista ataupun mungkin saja tidak sedemikian. Dalam penggolongan statistik inferensial itu dibagi menjadi dua golongan, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik digunakan untuk menganalisis data, interval, dan rasio. Statistik parametrik ini didasarkan pada asumsi bahwa data yang dianalisis itu harus berdistribusi normal. Sedangkan statistik non-parametrik ini digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Statistik non-parametrik ini tidak menuntut banyak asumsi dan data yang dianalisis tidak harus berdistribusi normal. Oleh karena itu, statistik non-parametrik ini juga bisa disebut sebagai distribusi bebas. Dalam statistik parametrik terdapat dua metode atau dua uji, yaitu ada uji T dan uji ANOVA. Yang pertama itu ada uji T. Uji T itu menguji apakah rata-rata dua populasi itu sama atau beda secara signifikan. Dalam pengujian uji T terdapat langkah-langkah, yaitu yang pertama, menentukan hipotesis. HO sama dengan variabel independen atau variabel bebas X secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen atau variabel tidak bebas atau Y. HA sama dengan variabel independen X secara individual mempengaruhi variabel dependen Y. Yang kedua, menentukan derajat kepercayaan 10% atau A sama dengan 0,1. Yang ketiga, menentukan signifikasi. Nilai signifikasi kurang sama dengan 0,1, maka H0 ditolak dan HA. Nilai signifikasi lebih dari 0,1, maka HO diterima dan HA. Yang keempat, membuat kesimpulan. Apabila T terhitung memiliki nilai signifikasi kurang sama dengan 0,1, maka HO ditolak dan HA artinya variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Apabila T terhitung memiliki nilai signifikasi lebih dari 0,1, maka HO diterima dan HA artinya variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen.
Yang kedua yaitu ada uji ANOVA. Uji ANOVA atau uji analysis of variance, yaitu alat uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis kooperatif dua sampel pada skala interval dan rasio. Bertujuan untuk menguji perbedaan antara dua kelompok atau lebih, apakah rata-rata kedua kelompok tersebut memiliki perbedaan secara signifikasi ataupun tidak. Dalam uji ANOVA ini terbagi menjadi dua macam, yaitu one way analysis of variance atau analisis satu jalan, dan two way analysis of variance atau analisis dalam dua jalan. Analisis dalam satu jalan itu ada satu variabel kolom dan tidak terdapat variabel bebas. Sedangkan analisis dua jalan yaitu ada variabel kelompok dan ada variabel baris. Dalam pengujian ANOVA terdapat langkah-langkah, yaitu 1. Menentukan hipotesis. H0 sama dengan semua variabel independen atau variabel bebas X secara simultan tidak mempengaruhi variabel dependen atau variabel tidak bebas Y. HA sama dengan semua variabel independen X secara simultan mempengaruhi variabel independen Y. 2. Menentukan derajat kepercayaan 10% atau A sama dengan 0,01. 3. Menentukan signifikasi. Nilai signifikansi kurang dari 0,1, maka HO ditolak dan HA. Apabila nilai signifikasi lebih dari 0,1, maka H0 diterima dan HA. 4. Membuat kesimpulan. Apabila F hitung memiliki nilai signifikasi kurang sama dengan 0,1, maka H0 ditolak dan HA artinya variabel independen atau variabel bebas secara individual mempengaruhi variabel dependen atau variabel tidak bebas. Apabila F hitung memiliki nilai signifikasi lebih dari 0,1, maka H0 diterima dan HA artinya variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen. Baik, saya Dian Utami. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan pembahasan metode atau uji yang termasuk dalam statistik non-parametrik, yaitu ada uji chi-square, yang artinya suatu ukuran yang memiliki perbedaan yang berada di antara frekuensi pengamatan dengan frekuensi harapan. Uji chi-square ini memiliki kegunaan untuk membandingkan atau menguji frekuensi yang diamati, apakah memiliki perbedaan secara nyata atau tidak dengan frekuensi yang diharapkan. Jadi, uji chi-square ini merupakan pengujian statistik non-parametrik yang digunakan untuk melihat perbedaan yang signifikan antara kategori yang ada. Uji chi-square ini akan digunakan jika data yang disajikan berupa data nominal. Adapun rumus pada uji chi-square ini adalah sigma FO min FE pangkat 2 dibagi FE, di mana FO merupakan frekuensi yang diperoleh atau diamati dan FE merupakan frekuensi yang diharapkan. Pengumpulan data dengan menggunakan sampel bertujuan guna menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum tentang suatu peristiwa yang sedang diselidiki dengan jalan menganalisis data sampel. Berdasarkan statistik sampel, peneliti menarik suatu kesimpulan tentang karakteristik populasi atas dasar data sampel yang terpilih. Penarikan kesimpulan dengan cara demikian itu merupakan pendugaan atau estimasi mengenai beberapa parameter distribusi populasi, atau dapat saja merupakan pengujian terhadap suatu hipotesis yang menyatakan nilai parameter distribusi populasi. Terdapat beberapa aspek mengenai statistik inferensial. Yang pertama yaitu ada pendugaan parameter, yang kedua pengujian hipotesis, dan yang ketiga yaitu hubungan antara pendugaan dengan pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu pendugaan parameter. Di dalam statistik inferensial terdapat masalah yang sangat penting, yaitu cara menduga parameter populasi yang kita tidak ketahui sebelumnya dari hasil statistik sampel. Pada kondisi seperti ini, kita tidak pernah berpretensi untuk menduga nilai parameter secara tepat dan pasti.
Adapun untuk menduga suatu parameter populasi yang tidak kita ketahui bisa memakai nilai statistik yang dihitung dari sampel. Pendugaan parameter tersebut bisa dilakukan jika berada pada rentang batas bawah atau atas pada suatu interval keyakinan. Tidak ada yang yakin sepenuhnya dengan nilai duga parameter jika berada di antara kedua batas keyakinan tersebut. Kemungkinan jika nilai parameter terletak di antara kedua batas keyakinan tersebut, maka hanya bisa kita harapkan. Yang kedua yaitu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis merupakan proses pengambilan keputusan di mana peneliti mengevaluasi hasil penelitian terhadap harapan awal mereka. Hipotesis dapat diuji dengan membandingkan hasil sampel yang bersifat empirik dengan hasil teoritisnya. Jika ternyata hipotesis tidak sesuai dengan data empirisnya, maka hipotesis ditolak keabsahannya. Jika proses pengumpulan data sampel dilakukan dengan sangat baik, maka penolakan atau penerimaan hipotesis dapat memakai prosedur pengujian hipotesis secara statistik, dan proses penerimaan hipotesis juga ditentukan melalui kesimpulan yang nantinya bisa didapatkan dari hasil pengujian hipotesis dengan cara mempertimbangkan perbedaan antara hasil nilai sampel dengan nilai hipotesisnya. Dengan membuat perbandingan antara nilai sampel atau data hasil penelitian dengan nilai hipotesis, itu termasuk dalam prinsip uji hipotesis. Agar bisa diterima atau ditolaknya suatu hipotesis itu tergantung pada hasil perbedaan antara nilai sampel dengan nilai hipotesis, baik hasil perbedaan yang cukup besar ataupun kecil. Apabila perbedaan cukup besar, maka peluang untuk menolak hipotesis pun besar juga. Sebaliknya, apabila perbedaan kecil, maka peluang untuk menolak hipotesis akan menjadi kecil juga. Ada dua hipotesis yang akan kita hadapi. Yang pertama yaitu H0 atau hipotesis 0 yang memprediksi bahwa variabel bebas tidak mempunyai efek pada variabel terikat dalam suatu populasi. Maksudnya yaitu tidak ada perbedaan suatu kejadian antar kedua kelompok. Contohnya, tidak ada perbedaan berat badan bayi antara bayi yang dilahirkan dari ibu perokok dengan bayi yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Yang kedua yaitu H1 atau hipotesis alternatif yang memprediksi bahwa variabel bebas mempunyai efek pada variabel terikat dalam populasi. Maksudnya yaitu ada perbedaan suatu kejadian antara kedua kelompok. Contohnya, ada perbedaan berat badan bayi antara bayi yang dilahirkan dari ibu perokok dengan bayi yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Begitu juga terdapat dua kesalahan dalam pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu kesalahan tipe 1 atau type 1 error. Terjadi ketika hipotesis 0 ditolak oleh peneliti, padahal itu sebenarnya benar. Yang kedua yaitu kesalahan tipe 2 atau type 2 error. Ini terjadi ketika peneliti menerima hipotesis 0 padahal itu sebenarnya salah. Berikut contoh penelitian yang bisa kita rumuskan hipotesis nolnya. Adapun contohnya yaitu seorang peneliti ingin meneliti manakah yang lebih efektif antara sistem modul atau kita sebut dengan metode A dengan sistem ceramah atau kita sebut dengan metode B. Maka rumusan hipotesis nolnya untuk penelitian tersebut yaitu tidak ada perbedaan efektivitas antara menggunakan sistem metode A dengan sistem metode B. Adapun kesalahan tipe satunya yaitu peneliti menarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara memakai sistem modul dengan sistem ceramah. Kemudian peneliti menolak H0. Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa memakai sistem modul dengan sistem ceramah berbeda dari segi efektivitasnya. Dengan demikian, sekolah mati-matian membela modul dengan cara membeli modul dengan yang sangat banyak, padahal di dalam kenyataannya mengajar dengan memakai modul banyak resikonya, dan ada informasi bahwa modul lebih baik daripada ceramah, yang bahwasannya itu tidak betul atau tidak benar. Rumusan H0 sudah benar, yaitu bahwa modul dan metode ceramah sama saja. Maka peneliti telah melakukan kesalahan tipe 1 yaitu menolak H0 yang padahal benar dan seharusnya diterima. Adapun kesalahan tipe 2-nya yaitu peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara modul dengan metode ceramah. Kemudian peneliti menerima H0.
Oleh karena itu, menggunakan metode ceramah yang tidak memerlukan biaya yang banyak atau relatif murah, maka sekolah lebih memilih mengajar dengan sistem metode ceramah dan menghentikan sistem modul untuk strategi belajar mengajar. Sesuatu yang baik telah ditolak, seharusnya itu diterima. Peneliti telah melakukan kesalahan tipe 2, yaitu menerima H0 yang seharusnya itu ditolak. Yang ketiga yaitu hubungan antara pendugaan dan pengujian hipotesis. Secara fungsional, tujuan pendugaan tentang parameter populasi itu berbeda dari pengujian hipotesis. Adapun tujuan pendugaan parameter ialah penyajian hasil pendugaan tentang nilai parameter populasi yang didasarkan pada data sampel. Sebaliknya, pengujian hipotesis berguna untuk menentukan pilihan terhadap tindakan-tindakan dalam masalah pengambilan keputusan secara statistik yang didasarkan pada hasil sampel. Meskipun demikian, hubungan antara pendugaan parameter dan pengujian hipotesis sudah jelas erat sekali. Kesalahan dugaan nilai parameter karena terletak di luar kedua batas keyakinan yang sebetulnya sama dengan kesalahan menolak hipotesis benar. Kesalahan dugaan nilai parameter karena terletak di antara kedua batas keyakinan sebetulnya sama dengan kesalahan jenis 2 dalam pengujian hipotesis. Menguji hipotesis yang menyatakan bahwa suatu parameter memiliki nilai tertentu umumnya sama dengan menghitung nilai interval keyakinan bagi parameter yang bersangkutan. Jika nilai yang dispesifikasikan bagi hipotesisnya ternyata terdapat dalam interval keyakinan, seharusnya hipotesisnya diterima. Sebaliknya, jika terdapat di luar interval keyakinan, maka hipotesisnya seharusnya itu ditolak. Jadi hubungan antara pendugaan parameter ini dengan pengujian hipotesis ini itu sangat erat sekali. Sekian materi pembahasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.